Ya, Amin. Pak Teguh, kita sudah menginjak bulan kelima ya. Menginjak individu kelima, ini agak sedikit coaching ya tentang pencapaian Pak Teguh. Mau ada pertanyaan dulu atau langsung? Langsung saja Bu. Ini ya. Pertanyaan pertama, apa saja nih proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Dan hal-hal apa saja nih yang dianggap oleh Pak Teguh sebagai capaian selama 1 bulan? Dalam 1 bulan ini melalui beberapa proses. Salah satunya adalah bagaimana cara kita memimpin dan mengelola sumber daya ada di sekolah. Kemudian yang kedua ada juga pengelolaan program yang berdampak pada murid, sehingga berdampak pada murid. Nah, kemudian tadi capaian apa ya sama sebulan? Yang pertama adalah saya merasa semakin memahami tentang pemimpinan dan bagaimana mengaplikasikan di sekolah saya. Dan yang kedua, sebagai guru saya semakin semangat dan juga tentunya spiritnya terbangun dan selalu ingin melakukan hal yang baik untuk murid dan juga Apa yang Bapak temukan ketika melakukan proses pemetaan sumber daya? Apakah hal-hal menarik dan khusus ya, yang ditemukan? dan ada beberapa positif itu ya bukan potensi dari sejawat, kemudian dari murid bagaimana memanfaatkan budaya, membagikan rekan-rekannya. Perubahan apa nih yang Bapak harapkan dapat terjadi di lingkungan sekolah setelah Bapak mengetahui sumber daya yang ada? Dan bagaimana Bapak mewujud nyatakan perubahan tersebut? Alhamdulillah Ibu, setelah melalui program ini kualitas murid dan guru semakin meningkat Bu. Nah, terutama ketika sumber daya yang ada itu di sekolah itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Alhamdulillah ya Pak. Bagaimana nih Bapak akan menggunakan hasil pemetaan yang diperoleh untuk memaksimalkan potensi sekolah? Tentu saja dengan ini memanfaatkan setiap hasil pemetaan dengan sebaik mungkin dan tentu saja sebagaimana mestinya sesuai apa yang dicapai. Sesuai dengan manfaat Porsinya, itu sendiri juga ya. Terus bagaimana nih proses Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Yang pertama saya melalui pengamatan terlebih dahulu, pengamatan di lapangan, kemudian juga proses organisir, membagi-bagikan sesuai dengan alokasinya, dan juga melakukan controlling dan evaluasi setelah pelaksanaan. Bagus ya. Apa saja kendala dan tantangan yang Bapak hadapi nih saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Bapak mengatasinya? Nah, secara umum sebenarnya semuanya berjalan dengan baik dan juga lancar ya Bu. Saya mungkin sedikit hal paling di rekan sejawat, mungkin belum semuanya satu frekuensi. Bagaimana perasaan Pak Teguh nih ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Tentu saja yang pertama puas, kemudian bahagia ya Bu ya, bahagia karena memang ini adalah satu langkah lebih maju untuk menuju sekolah yang lebih baik gitu ya Bu. Apa pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah? Ya saya yakin sekolah itu memiliki potensi, bahkan semua sekolah punya potensi. Nah tugasnya adalah bagaimana menggali kemudian memaksimalkan potensi tersebut sehingga semuanya itu bisa bermanfaat dan juga produktif. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Selama ini alhamdulillah sudah sih, jadi tinggal memanfaatkannya dengan sebagaimana mestinya. Pemanfaatannya ya Pak Teguh. Berdasarkan hasil pemetaan yang Bapak lakukan nih,
Bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan Pak Teguh? Baik, tentu saja saya dapat mengambil sebuah keputusan yang baik untuk SDM di sekolah ya Bu, terutama untuk keputusan-keputusan yang berpihak pada murid, pada kebaikan sekolah dan juga kebaikan bersama. Apa hal yang menurut Pak Teguh masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Yang perlu dikembangkan yang paling vital adalah guru yang pertama, karena itu adalah fondasinya yang hal terpenting. Begitu nanti guru sudah maksimal dari segi kreativitas, mungkin ya dari segi inovatifnya, nanti baru ke muridnya. Apa hal yang menurut Pak Teguh mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Yang pertama adalah keyakinan dan semangat dari diri sendiri, itu sangat penting karena dorongan diri sendiri itu menentukan langkah-langkah berikutnya dan juga dukungan dari lingkungan sekolah. Adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat maupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait murid maupun rekan sejawat? Iya. Kalau murid itu ketika pembelajaran kan selama dari itu kan ada Zoom ya atau gimmick gitu, nanti anak-anak itu ada yang tidak menyalakan videonya misalnya dengan alasan sinyal buruk lah segala macam gitu. Sedangkan kita kan harus melihat anak-anak itu memperhatikannya seperti apa gitu. Kita bisa menilai cara anak memperhatikan, itulah yang jadi motivator. Nah yang buruk itu adalah sulitnya untuk diajak berkembang itu. Secara sisi lain kan sebagai sekolah penggerak itu kita harus ada bersama, tapi dari sisi lain tidak semua guru sejalan dengan kita nanti dari itu. Semoga kedepannya guru-gurunya sejalan dan sepemikiran ya Pak Teguh ya. Betul. Menurut Pak Teguh, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1? Iya Bu, alhamdulillah selama ini yang saya lihat, saya evaluasi itu sudah sesuai dengan prinsip dan juga langkah-langkah yang dipelajari di modul 3. Apa hal yang menurut Pak Teguh masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Ya, saya masih harus belajar untuk membuat keputusan yang bijaksana dan juga untuk kepentingan bersama, terutama dalam kondisi mendesak dan harus diputuskan saat itu juga, itu yang perlu saya kembangkan. Berikutnya kita refleksi pencapaian kompetensi terkait LK5 ya Pak Teguh. Kemarin kan udah pemetaannya kompetensi diri sendiri ya. Apa saja pencapaian Pak Teguh nih pada pembelajaran bulan ini? Pencapaiannya dapat meningkatkan kompetensi diri baik dalam pengajaran pada murid maupun hubungan dengan rekan sejawat dan juga mampu mengelola aset-aset yang ada di sekolah. Apakah terdapat tantangan dan kesulitan selama proses pembelajaran dan bagaimana Bapak menanggapi tantangan dan kesulitan tersebut? Ya, tantangan saya adalah terdapat beberapa murid yang sangat aktif, itu bisa dibilang hiperaktif dan perlu pengisian ekstra. Nah, yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan secara personal dan juga melakukan coaching. Bagaimana Bapak akan menggunakan pencapaian tersebut untuk proses pembelajaran selanjutnya? Ya, saya akan terus melakukan evaluasi, koreksi diri dan juga memperbaiki progres yang lebih baik itu, sehingga saya dapat menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang potensial dan bermanfaat untuk semua sekolah ya. Betul. Oke, terima kasih Pak Iya, Bu. Teguh. Sama-sama ya, Bu. Ya, semoga yang diharapkan semua tercapai ya. Amin. Semoga nanti di program guru penggerak ini lulus dengan nilai yang terbaik, lulus dengan ilmu yang banyak dan bermanfaat ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Saya rasa cukup. Cukup ya. Oke, terima kasih, semangat terus ya sampai 4 bulan ke depan ya, kita 4 bulan Ya, siap, lagi. Bu. Oke, mari Pak Teguh ya. Terima kasih Kita banyak. ketemu lagi di Loka Karyan. Siap. Assalamualaikum.